Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Siti Zulaiha, SAG MPD, dan Ibu Evita Soraya MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah Manajemen Kurikulum. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Indriana Triherawati, Muhammad Agus, Nurul Fitri Ardi, dan Soraya Nuron Jamil akan mempresentasikan sebuah materi mengenai perbandingan kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Sebelum kami lanjut untuk membahas materinya, sebelumnya kelompok kami sudah menyiapkan peta konsep mengenai apa saja yang akan kami bahas, yaitu ada kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Dari kurikulum nasional, kami akan membahas pengertian, karakteristik, fungsi dan tujuan, komponen dan aspek, serta prinsipnya. Kemudian, dari kurikulum internasional, kami juga akan membahas pengertian dan kurikulum apa saja yang diterapkan di Indonesia, seperti kurikulum Montessori, kurikulum International Baccalaureate, International Primary Curriculum, Singaporean Primary School Curriculum, dan kurikulum Cambridge International. Baik, yang pertama itu ada pembahasan mengenai kurikulum nasional. Untuk mengawali pembahasan mengenai kurikulum nasional, kita akan mulai dengan mengetahui arti dari kurikulum itu sendiri. Di sini ada 4 pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kurdjieff, kurikulum adalah pembelajaran yang dibentuk dan diterapkan secara individu maupun kelompok, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian, melanjuti pengertian dari Kurdjieff, pengertian kurikulum yang kedua datang dari Inlow. Menurutnya, kurikulum berarti sebuah usaha yang menyeluruh yang dibuat khusus oleh pihak sekolah sebagai acuan bagi para siswanya agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, menurut SK Mendiknas nomor 232, Undang-Undang tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar peserta didik, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di perguruan tinggi. Dan yang keempat, menurut pandangan modern, kurikulum diartikan sebagai segala upaya institusi untuk merangsang siswa belajar apakah di ruang kelas, di halaman, dan di luar sekolah. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai kurikulum tadi, kelompok dapat menyimpulkan bahwa kurikulum merupakan sistem terencana serta sebuah pengaturan yang mengatur isi dan bahan pengajaran yang menjadi pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selain itu, kurikulum nasional juga dapat diartikan menurut fungsinya sebagaimana dalam beberapa pengertian berikut ini. Yang pertama itu kurikulum nasional sebagai pedoman studi, yang mana merupakan seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah maupun di institusi pendidikan lainnya. Lalu yang kedua yaitu sebagai konten, yang mana kurikulum nasional merupakan data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lain yang memungkinkan timbulnya belajar. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum nasional sebagai kegiatan terencana, merupakan kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan dengan cara bagaimana hal itu dapat diajarkan dengan berhasil. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum nasional sebagai hasil belajar, yang merupakan seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa menspesifikasi cara-cara yang dituju untuk memperoleh hasil tersebut, atau dapat dikatakan sebagai seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan. Kemudian yang kelima, kurikulum nasional sebagai reproduksi kultural, yaitu merupakan transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat
agar dimiliki dan dipahami oleh anak-anak generasi muda masyarakat tersebut. Kemudian yang keenam, yaitu kurikulum nasional sebagai pengalaman belajar, yang merupakan keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Dan yang terakhir, yaitu kurikulum nasional sebagai produksi, yang merupakan seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ada fungsi kurikulum nasional. Secara keseluruhan, fungsi adanya kurikulum dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan pendidikan itu sendiri. Nah, fungsi kurikulum nasional ini terdiri dari 6. Yang pertama itu ada fungsi penyesuaian. Kurikulum di sini memiliki arti sebagai kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, karena lingkungan itu sendiri bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah. Nah, yang kedua ada fungsi integrasi. Kurikulum di sini berarti kurikulum adalah alat pendidikan yang dapat digunakan untuk menghasilkan individu-individu yang ulet dan dapat terintegrasi di dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Di sini fungsi kurikulum adalah sebagai alat yang dapat menjadi atau menyediakan pelayanan terhadap berbagai perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi kurikulum ini berarti bahwa kurikulum dapat menjadi alat pendidikan yang dapat menyiapkan para siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menyiapkan mereka untuk terjun ke masyarakat apabila tidak melanjutkan pendidikannya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi kurikulum ini dapat memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk dapat memilih program pembelajaran yang dapat mereka sesuaikan dengan minat dan bakat yang mereka punya. Yang keenam itu ada fungsi diagnostik. Fungsi ini berarti bahwa kurikulum dapat menjadi alat untuk pendidikan agar dapat mengarahkan dan memahami berbagai potensi atau kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan kurikulum. Pada dasarnya kurikulum ini adalah alat untuk mencapai tujuan dari berbagai program pendidikan yang ada gitu kan. Di Indonesia sendiri tujuan pendidikan didasarkan pada falsafah bangsa Indonesia. Kurikulum memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama itu ada tujuan nasional. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 mengenai sistem pendidikan nasional, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua membentuk masyarakat yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, membentuk masyarakat dengan budi pekerti luhur, terampil dan cerdas. Yang keempat, membentuk masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Yang kelima, membentuk masyarakat yang memiliki kepribadian yang kuat, mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab untuk masyarakat dan negaranya. Dan yang kedua, tujuan institusional. Yang dimaksud dengan tujuan institusional adalah sebuah tujuan yang harus yang dicapai oleh lembaga pendidikan. Dalam hal ini lembaga pendidikan itu termasuk misalkan MI atau Madrasah Ibtidaiyah, MTS, MA, terus SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk dari tujuan institusional ini adalah kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa tersebut ketika sudah menyelesaikan pendidikan dalam institusi tersebut. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler dapat berarti sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan lembaga pendidikan itu sendiri atau tujuan institusional. Tujuan kurikuler ini merupakan tujuan dari sebuah mata pelajaran hingga dapat mencerminkan dasar ilmu yang telah ada pada mata pelajaran tersebut dan nantinya akan dilihat dari ilmu-ilmu yang sudah dipahami oleh peserta didik itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan kurikuler.
Tujuan ini tuh adalah tujuan yang akan langsung diterapkan untuk para siswa, dan para siswa tersebut itu harus dapat mencapai tujuan tersebut ketika mereka selesai menempuh proses belajar mengajar. Komponen dalam kurikulum nasional. Kurikulum adalah sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling bergantung. Komponen dalam kurikulum nasional tentunya terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada komponen tujuan. Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan, meliputi tujuan domain kognitif, tujuan domain efektif, dan tujuan dari domain psikomotor. Hal ini dicapai dalam rangka mewujudkan lulusan dalam satuan pendidikan sekolah yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan disebut tujuan lembaga. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan yang berkaitan dengan setiap bidang studi disebut sebagai tujuan kurikuler. Yang kedua, komponen materi, isi kurikulum atau bahan, yaitu memuat tentang sejumlah materi yang memang sesuai untuk dikonsumsi oleh siswa pada tingkat kemampuan tertentu. Struktur program yang menjelaskan tentang pengaturan atau struktur materi atau sejumlah program yang tepat untuk kelas-kelas tertentu. Yang ketiga, komponen media atau sarana dan prasarana. Media merupakan sarana prasarana atau sarana perantara dalam pengajaran. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikuler agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi dan memahami isi sajian guru dalam pengajaran. Nah, yang keempat ada komponen strategi. Strategi pelaksanaan suatu kurikulum tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan cara dalam mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Yang kelima, komponen proses belajar mengajar. Komponen ini sangat penting dalam sistem pengajaran sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Kemampuan guru dalam menciptakan suasana pengajaran yang kondusif merupakan indikator kreativitas dan efektivitas guru dalam mengajar. Selanjutnya, beberapa aspek kurikulum 2013 yang terdapat dalam konsep kompetensi. Yang pertama itu ada pengetahuan atau knowledge, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Nah, yang kedua itu ada pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Yang ketiga itu ada kemampuan atau skill, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang keempat ada nilai atau value, yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang atau individu. Yang kelima ada sikap atau attitude, yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Dan yang terakhir ini ada minat atau interest, merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama ini ada sistem belajar dengan modul. Dalam hal ini modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman belajar mandiri yang meliputi pengalaman yang direncanakan dan dirancang secara sistematis
sistematis untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya. Nah, proses pembelajaran dengan menggunakan sistem modul ini biasanya mempercepat proses belajar mengajar sekaligus mengarahkan peserta didik pada pencapaian pembelajarannya. Nah, sistem modul ini juga memiliki mekanisme yang jelas dan logis serta sistematis sehingga peserta didik dapat mengetahui apa yang mereka pelajari karena prosesnya dilaksanakan secara individual. Nah, yang kedua, menggunakan keseluruhan sumber belajar. Dalam KBK tenaga pengajar tidak lagi menjadi peran utama dalam proses pembelajaran karena pembelajaran dapat menggunakan aneka ragam sumber belajar seperti manusia, bahan belajar atau buku, dan lingkungan. Yang ketiga, pengalaman lapangan. KBK lebih menekankan pada pengalaman lapangan untuk mengakrabkan hubungan antara tenaga pengajar dengan peserta didik yang akan meningkatkan pengetahuan pemahaman yang lebih luas bagi pengajar dan peserta didik. Yang keempat ini ada strategi belajar individual personal. Belajar individual adalah belajar berdasarkan tempo peserta didik, sedangkan belajar personal adalah interaksi edukatif dalam rangka mengembangkan strategi individual personal dalam mengembangkan program KBK melibatkan ahli, terutama ahli psikolog. Nah, yang kelima adalah kemudahan belajar. Kemudahan dalam KBK diberikan melalui kombinasi antara pembelajaran individual, personal, dengan pengalaman dan pembelajaran secara tim. Dan yang terakhir ada belajar tuntas. Belajar tuntas merupakan strategi pembelajaran yang dapat dilaksanakan dalam kelas dengan asumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat semua peserta didik dengan baik dan memperoleh hasil belajar maksimal. Selanjutnya, prinsip kurikulum nasional berbasis kompetensi. Sesuai dengan prinsip diversifikasi dan desentralisasi pendidikan, maka pengembangan kurikulum ini digunakan prinsip dasar kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Prinsip kesatuan dalam kebijakan yaitu dalam mencapai tujuan pendidikan perlu diterapkan atau ditetapkan standar kompetensi yang harus dicapai secara nasional pada setiap jenjang pendidikan. Sedangkan prinsip keberagaman dalam pelaksanaan yaitu dalam menyelenggarakan pendidikan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan, kegiatan pembelajaran, penilaian dan pengelolaannya, mengakomodasikan perbedaan yang berkaitan dengan kesiapan, potensi, akademik, minat dan lingkungan, budaya, serta sumber daya sekolah sesuai dengan karakteristik dari satuan pendidikan itu masing-masing. Jadi dalam melaksanakan kurikulum ada beberapa hal-hal juga nih yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada perencanaan kurikulum nasional. Ini merupakan langkah awal untuk membentuk satu kurikulum di mana pembuat kurikulum mengambil keputusan serta tindakan untuk membuat sebuah rencana yang akan digunakan agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ini penerapan kurikulum nasional. Penerapan kurikulum juga dapat disebut sebagai implementasi kurikulum. Pada tahap ini rencana yang lebih dulu dibuat sebelumnya akan dilaksanakan atau dilakukan dengan tindakan operasional. Yang ketiga ada evaluasi kurikulum nasional. Tahap terakhir ini adalah evaluasi kurikulum. Dalam tahap ini ditentukan seberapa berhasilnya kurikulum yang telah direncanakan tadi dan pada proses implementasiannya atau pengembangan kurikulum nasional tentu juga bergantung pada kesiapan lembaga pendidikan serta tenaga pengajarannya. Sebagai contohnya, seorang pengajar atau guru harus menguasai manajemen pengembangan kurikulum untuk dapat melaksanakan mekanisme pengembangan kurikulum itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu kurikulum internasional.
Sekolah internasional menganut kurikulum internasional yang sesuai dengan sistem pendidikan internasional atau yang disebut dengan Sekolah Bertaraf Internasional atau SBI. SBI ini merupakan sekolah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional. Esensi dari rumusan SBI ini adalah yang pertama, sekolah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan, yaitu sekolah yang sudah melaksanakan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Lalu yang kedua, SBI ini diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD atau negara maju lainnya yang punya keunggulan tertentu. Dalam bidang pendidikan, SBI ini dapat dilaksanakan melalui dua cara. Yang pertama, adaptasi, yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam standar nasional pendidikan dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD. Lalu yang kedua, adopsi, yaitu penambahan unsur-unsur tertentu yang belum ada dalam standar nasional pendidikan dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD. Lalu ada namanya daya saing. Daya saing di forum internasional ini memiliki makna bahwa siswa dan lulusan SBI atau Sekolah Bertaraf Internasional ini bisa yang pertama melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang bertaraf internasional baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang kedua, mereka bisa mengikuti sertifikasi bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh salah satu negara anggota OECD. Lalu yang terakhir, mereka bisa meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetisi sains, matematika, teknologi, seni, olahraga, dan mereka juga bisa bekerja pada lembaga-lembaga internasional atau negara-negara lain. Baik, masuk kepada contoh kurikulum internasional yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama itu ada kurikulum Montessori. Metode kurikulum ini sebenarnya berasal dari Italia dan diterapkan terutama di prasekolah dan sekolah dasar. Metode Montessori di sekolah ini biasanya menekankan pada pentingnya penyesuaian dari lingkungan belajar peserta didik dengan tingkat perkembangannya peserta didik, sehingga siswa ini lebih mampu menyerap ilmu-ilmu yang diberikan dengan metode yang menyenangkan bagi mereka. Selain itu, metode ini menekankan pada kemandirian, kebebasan dengan batasan tertentu, dan menghargai perkembangan anak sebagai individu yang unik. Kurikulum Montessori ini juga merupakan kurikulum yang berorientasi pada siswa. Kurikulum yang berorientasi pada siswa dalam perspektif psikologis adalah kurikulum yang mengembangkan seluruh pribadi manusia sehingga siswa dapat menjadi manusia seutuhnya atau humanistik. Di Indonesia sendiri, kurikulum Montessori nggak jarang diadaptasi agar sesuai dengan nilai-nilai dan karakter sekolah. Salah satu di antara bentuk penyesuaian yang dilakukan terhadap kurikulum Montessori yaitu menyelaraskannya dengan nilai-nilai keislaman. Dalam konteks pengembangan kurikulum, agama bisa menjadi landasan filosofi kurikulum atau landasan yang merupakan gagasan atau kepercayaan yang akhirnya bisa menjadi sasaran, dasar, atau titik tolak atau juga suatu prinsip yang mendasari pengembangan kurikulum. Keistimewaan prinsip pembelajaran Montessori yaitu yang pastinya metode Montessori ini berpusat pada anak, jadi anak tuh bisa menjadi semakin mandiri, terus juga bisa belajar sesuai dengan tingkatannya masing-masing, dan pembelajarannya itu menghargai sang anak. Dalam metode Montessori, anak adalah master dalam pembelajaran yang ia lakukan, dan guru hanyalah menjadi pengamat pembelajaran dan perkembangan anak sekaligus fasilitator dan pengurus ruang belajar. Lalu selanjutnya yaitu ada kurikulum Cambridge International. Cambridge Curriculum International atau yang biasa disingkat sebagai kurikulum Cambridge adalah sebuah kurikulum sekolah internasional dari negeri Inggris dan disupervisi langsung oleh universitas kenamaan Inggris dan dunia yaitu Universitas Cambridge. Ada 4 hal yang menjadi fokus utama dari kurikulum ini. Yang pertama adalah cara pandang internasional, yang kedua adalah belajar bahasa Inggris untuk anak, ketiga yaitu metode pendidikan yang mutakhir dan modern, dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di universitas terbaik. Kurikulum Cambridge ini mengajarkan anak untuk latihan berpikir kritis dan analitis,
Terus juga ada kemampuan public speaking yang juga sangat diasah di dalam kurikulum ini sehingga anak lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum. Dengan kurikulum Cambridge, siswa akan ditanamkan 5 atribut pelajar untuk mengembangkan sikap dan keterampilan hidup serta keterampilan akademik. Yang pertama, confident atau percaya diri. Siswa percaya diri di dalam bekerja dan mampu berkomunikasi. Dalam kurikulum Cambridge, siswa dituntut untuk menjadi percaya diri. Lalu yang kedua, responsible atau bertanggung jawab. Siswa harus bisa bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri dan responsif serta menghormati orang lain. Yang ketiga yaitu reflektif. Siswa di sini harus mampu mengembangkan kemampuan mereka dalam belajar. Yang keempat yaitu inovatif, yaitu siswa harus dibiasakan untuk beradaptasi dan fleksibel terhadap situasi baru yang membutuhkan cara berpikir yang baru. Lalu yang terakhir yaitu engage atau terlibat. Siswa harus bisa terlibat secara intelektual dan sosial. Siswa terbiasa untuk terlibat dan bekerja sama dalam kelompok maupun lingkungan sosial untuk belajar dengan sikap rasa ingin tahu yang tinggi. Ini berdasarkan Cambridge Assessment International Education tahun 2017. Kedua itu ada kurikulum baccalaureate. Nah, ini dirancang untuk membangun kemampuan intelektual, emosional, dan sosial agar peserta didik ini dapat hidup dan belajar dalam menghadapi globalisasi dan teknologi yang semakin maju seperti sekarang ini ya gitu teman-teman. Nah, di sini ada 6 tema transdisipliner pada kurikulum IB ini. Nah, yang pertama itu ada who we are atau siapa kita. Lalu ada how the world works atau bagaimana dunia bekerja. Lalu where we are in place and time. Nah, di mana kita berada di suatu tempat dan waktu. Yang keempat itu ada how we express ourselves atau bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Lalu how we organize ourselves, bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Dan yang keenam itu sharing the planet. Nah, keenam tema ini merupakan signifikansi global yang menciptakan sebuah kerangka kerja transdisipliner yang memungkinkan siswa untuk meningkatkan melampaui batas-batas pembelajaran dalam wilayah subjeknya. Selain itu juga mengasah kreativitas dan kecerdasan emosi dan intelektual anak. Nah, kurikulum IB ini juga untuk melatih rasa solidaritas dan empati peserta didiknya. Nah, supaya apa sih? Supaya peserta dan didiknya ini menjadi insan yang pintar namun tetap peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi, dia ini tidak hanya mementingkan intelektualnya saja, tetapi juga ada rasanya empati gitu. Seperti yang kita sekarang ini gitu lagi belajar. Kita ini tidak hanya pintar secara intelektual, tapi kita juga ada rasanya empati. Kemudian ada kurikulum primary. Nah, di sini ada menurut Jacobs International Primary Curriculum. Nah, ini adalah kurikulum yang berpikiran internasional, tematik, lintas kurikuler, dan struktur pengajaran yang ketat. Konsep pembelajarannya ini fokus pada great learning, great teaching, dan great fun, yaitu pembelajaran yang hebat, pengajaran yang hebat, dan sangat menyenangkan gitu pembelajarannya. Lalu ada tahap-tahap pembelajaran menggunakan IPC ini. Yang pertama itu entry point. Nah, entry point ini merupakan langkah awal gitu. Siswa melakukan aktivitas yang mengantarnya masuk ke dalam tema. Aktivitas ini perlu dikemas guru semenarik mungkin sehingga guru dapat menjadi sangat mudah menjelaskan materi pelajaran atau memberikan pengetahuan baru kepada siswa. Lalu yang kedua ini ada yang namanya knowledge harvest. Guru meminta mereka untuk membuat mind map gitu. Seperti mata kuliah kurikulum ini ya, teman-teman pada membuat mind mapping. Nah, di sini para siswa ini menuliskan hal-hal yang mereka ketahui dan yang ingin diketahui tentang tema yang akan diberikan oleh gurunya itu. Lalu yang ketiga itu ada big picture. Nah, big picture ini guru mencoba menggali pemahaman dasar untuk mendapatkan informasi awal tentang hal-hal yang akan mereka pelajari dan berkaitan dengan tema pembelajarannya. Kemudian itu yang keempat adalah subject research activity. Nah, ini merupakan dalam IPC, subject research activity, aktivitas para siswa seperti melakukan pengamatan, eksperimen,
kolaborasi, eksplorasi sesuai dengan yang tema akan dipelajarinya. Jadi siswa ini bisa gitu mengeksplor pengetahuan atau ilmu-ilmunya tuh biar nggak terbatas gitu, ilmu-ilmunya yang sudah diajarkan sama gurunya itu. Jadi dia bisa mengeksplornya lagi gitu. Nah, yang kelima ini subject recording activity. Siswa mempresentasikan dan mendiskusikan hasil dari pengamatan atau eksperimennya tadi. Jadi dia itu setelah tadi itu mencari mengamati, terus juga mengeksplor ilmunya. Setelah itu dia mempresentasikannya. Nah, yang keenam ini merupakan exit point. Pada tahap ini, siswa didorong untuk menampilkan hal-hal yang telah dipelajarinya dari tema tersebut secara menyeluruh. Nah, exit point ini dapat berupa berbagai macam bentuk, misalnya demonstrasi, pementasan drama, nyanyian, terus juga hadroh gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada Singapore Primary School Curriculum atau SPC. Kurikulum ini menitik beratkan kepada fleksibilitas belajar sesuai dengan potensi dan minat peserta didik itu sendiri. Kurikulum ini membuat anak menjadi dapat berekspresi lebih serta bisa menunjukkan bakat terpendamnya, sehingga membuat anak menjadi percaya diri dan terfokus untuk menentukan cita-citanya. Pada metode kurikulum ini, siswa juga dapat mengetahui bagaimana cara efektif untuk berkomunikasi dan bekerja dalam sebuah tim. Peserta didik juga dibiasakan dengan adanya pengalaman. Program ini mendorong interaksi besar dalam membuat siswa menciptakan persahabatan kuat seumur hidup. Pendekatan metode ini lebih fleksibel dalam mengembangkan kemampuan maupun potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik itu sendiri. Meski begitu, kurikulum ini tetap mengajarkan beberapa pelajaran utama seperti matematika, sains, bahasa Inggris, terus juga seni, ilmu sosial, dan lainnya gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10. Kurang lebihnya, mohon maaf, kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.